Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat vlog Umanokat AS Jawab part 70. Nah, di part 70 ini saya akan membahas tentang cerita pengalaman saya menyaksikan pertandingan final divisi 1 atau waktu itu kasta ketiga ya sepak bola Indonesia di musim 2009-2010. Nah, ini adalah pertandingan final divisi 1 antara Perseka Metro FC ya dari Kabupaten Malang melawan Persemalra dari Tual Maluku Tenggara. Nah, di Provinsi Maluku. Nah, untuk perjalanannya Metro FC ini sendiri saya kurang tahu jujur ya. Bagaimana melewati babak penyisian, kemudian bagaimana melewati babak semifinal ya seperti itu. Tapi saya menyaksikan pertandingan ini atas dasar waktu itu kita mendukung tim asal Malang Raya ya untuk berprestasi ya. Waktu itu kan memang bisa dikatakan Malang ini mempunyai hoki sukses ya waktu itu, karena di kasta tertinggi, di kasta pertama di ESL waktu itu Arema kan juaranya, kemudian di kasta ketiga ini Metro FC atau Perseka Metro FC ini juara kasta ketiga dan promosi ke divisi utama di musim 2010 di musim 2011. Nah, di tahun berikutnya. Nah, jadi ini saya kurang tahu perjalanannya, tapi waktu itu saya menyaksikan pertandingan final ini bersama Nawak Aremania yang dikoordinatori di stasiun Malang oleh almarhum Sam Tempel. Waktu itu kita berangkat dari Malang ini menggunakan 2 bis ya. Waktu itu kan Aremania yang ingin menyaksikan pertandingan ini berangkat menuju Stadion Singa Perbangsa Karawang ya, karena memang final pertandingan ini venue-nya di Stadion Singa Perbangsa Karawang. Nah, waktu itu dari Malang kita berangkat 2 bis dengan tarif adalah 200.000 ya. Naik bis dari Malang ke Karawang ini itu sudah termasuk fasilitas transportasi PP dan makan 2 kali ya. Jadi 1 kali makan untuk berangkat dan 1 kali makan untuk pulangnya di rest area ya waktu itu. Nah, dan untuk tiketnya ini waktu itu harganya 10.000. Nah, jadi kita tiketnya ini beli sendiri, tidak termasuk dalam tanda kutip fasilitas ya, bisa dikatakan fasilitas tour ini. Waktu itu memang pertandingannya sepi ya, karena memang yang menyaksikan kebanyakan dari Aremania juga ya, ada juga dari Aremania sekitaran Jabodetabek, kemudian juga ada beberapa JK Karawang juga yang ikut menyaksikan pertandingan ini. Nah, waktu itu skor akhirnya adalah ketika 90 menit usai sampai babak ini tambahan waktu 2 kali 15 menit ini adalah 0-0 lah. Kemudian ini dilanjutkan oleh adu penalti. Nah, waktu itu akhirnya Metro FC ini unggul adu penalti dengan skor 4-1 dan akhirnya menjadi juara divisi 1 atau kasta ketiga sepak bola Indonesia. Nah, untuk susunan pemainnya sendiri untuk Persemalra ini saya masih ingat ya, waktu itu kaptennya adalah Rahel Tuasalamoni ya. Ya, pemain asal Maluku ini dulu pernah memperkuat PSS Sleman, kemudian pernah memperkuat Persebaya Surabaya juga. Nah, untuk Metro FC ini yang saya ingat ini kipernya adalah Gali Firmansyah yang pernah memperkuat Martapura Persebaya. Kemudian juga ada di posisi tengah ini ada Catur Pamungkas ya. Catur Pamungkas ini juga bisa dikatakan malang melintang ya di sepak bola Indonesia, meskipun nggak di kasta tinggi ya. Dan sekitar tahun 2019 ini Catur Pamungkas ini juga masih berseragam Metro FC ya, menggunakan nomor punggung 87. Nah, untuk kaptennya waktu itu saya masih ingat, yaitu tetangga saya sendiri ya, rumah saya kan di Sumpil ya, yaitu Sam Nanang Supriyadi. Nah, ini juga kebetulan rumah beliau dengan rumah saya ya, ini cukup dekat lah, cuma beberapa jaraknya dari rumah. Nah, kaptennya ini Sam Nanang Supriyadi. Kemudian siapa sih yang nggak tahu Sam Nanang Supriyadi ini? Beliau juga pemain Arema waktu itu, cukup lama memperkuat Arema sekitar 11 musim atau 11 tahun, dan sempat pindah ke PKT Bontang, Persita, dan beliau mengakhiri
karir profesionalnya di sepak bola Indonesia ini ya di Metro FC sebagai kapten dan akhirnya membawa promosi ke tim ini Perseka Metro FC ini ke divisi utama atau kasta kedua sepak bola Indonesia. Nah, kemudian ini juga ada pelatihnya Perseka Metro FC yaitu adalah Coach Jonathan ya. Ini juga seangkatan ketika beliau masih memperkuat Arema dengan Samnanang Supriyadi, kemudian dengan Coach Aji Santoso juga, kemudian dengan Coach Joko Susilo juga. Nah, ini kan di awal-awal Ligina ini dan di era Galatama ini beliau-beliau ini juga pernah memperkuat Arema. Nah, Coach Jonathan ini juga cukup dekat rumahnya dengan saya ya, masih satu kelurahan Blimbing ya, untuk lebih tepatnya. Dan anak-anak beliau ini juga kenal baik dengan saya karena memang anak-anak Coach Jonathan ini dua laki-laki ini juga sering main bola sama saya, kadang juga sering main futsal dengan saya. Nah, memang pertandingan ini cukup unik ya, karena memang saya membuat vlog ini tanggal 12 ya, 12 Februari 2021 ya, bersamaan dengan hari Imlek. Nah, untuk teman-teman Tionghoa yang merayakannya selamat hari Imlek ya, tetap di rumah karena memang kita masih mengalami pandemi COVID-19 ya, untuk mencegah meluasnya pandemi ini. Dan pertandingan ini digelar waktu itu hari Rabu tanggal 17 Februari. Nah, jadi hampir dekat-dekat ya. Waktu tadi ini saya sengaja memang membongkar isi ini koleksi tiket pertandingan yang pernah saya nonton. Kebetulan saya ini juga kolektor tiket pertandingan sepak bola ya waktu itu. Kalau saya nonton ini nggak saya sobek, saya simpen ya. Nah, kok saya pas kali-kali kok jadwalnya hampir berdekatan dengan final divisi 1 ini yang membuat menjadi bahan vlog saya kali ini ya. Nah, ini juga 11 tahun ya, nostalgia ya. Dan mungkin kalau Metro FC ditanya apa kontribusinya di Malang Raya ini juga banyak ya. Karena Metro FC ini mencari bibit-bibit pemain lokal khususnya dari Kabupaten Malang ya, kalau cukup seringnya ini. Dan hasilnya sendiri cukup banyak ya, pemain dari Metro FC ini yang bisa berkarir untuk sepak bola Indonesia seperti Kuseri Yudo, kemudian Dedi Setiawan, terus kemudian cukup banyak ya, terutama ini untuk Arema ya. Nah, ini banyak pemain Metro FC yang direkrut oleh Arema. Dan memang ya, karena memang perjalanannya Metro FC ini juga hanya bersaing di kasta kedua beberapa tahun terakhir, dan di tahun 2018 ini Metro FC ini degradasi ke kasta ketiga. Nah, untuk di tahun 2020 ini Liga 3 kebetulan tidak jalan ya, karena memang lagi pandemi, dan Metro FC statusnya di tahun 2020 terakhir ini berkompetisi di Liga 3 sepak bola Indonesia. Nah, julukannya tim Metro FC ini adalah Macan Kumpang. Nah, untuk jersinya ini berwarna biru dongker ya, dan OE-nya ini berwarna putih. Nah, ini sekilas juga profil tim Metro FC juga saya jabarkan ya. Demikian ya vlog saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.